untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Dwi Harumsari CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Sulistiani. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Ibu Harum. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali hari ini. Bu Sulis, untuk hari ini kita akan melakukan sebuah percakapan pra-observasi seperti saya akan melakukan pengamatan jalannya Bu Sulis mengajar di kelas atau melakukan proses observasi di kelas. Begitu ya Ibu? Iya. Adapun tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Kemudian, mengapa kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Sulis melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik kepada anak-anak. Maksudnya Bu Sulis? Ya, betul sekali. Baik Bu Sulis, dan pertama kali kita akan melakukan percakapan atau kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan panjenengan gunakan dalam observasi kelas nanti. Baik Bu Harum, di observasi nanti saya akan merancang sebuah pembelajaran guna untuk mencari 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menganalisis kasus kemanusiaan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Berarti nanti Ibu pembelajaran yang Ibu ingin capai ada 3 tujuan pembelajaran nanti saat observasi di kelas ya Ibu. Kemudian bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu Sulis capai nanti saat melakukan observasi? Area pengembangan saya mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu bisa melalui tanya jawab, tes tertulis. Kalau untuk keterampilan itu dilihat pada saat anak-anak melakukan presentasi. Kemudian pengembangan yang lain itu dalam peningkatan budaya positif di sekolah kami ada beberapa budaya positif yang diterapkan. Yang pertama yaitu cek dan rekap. Jadi setiap hari anak-anak itu mengecek dan merekap apa yang membawa wadah makan ataupun botol minum sendiri dari rumah. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah semut 1 menit memungut sampah. Jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita mengarahkan anak-anak untuk melihat sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, anak-anak mengambil sampah tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Berarti ada 3 nih area yang dikembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan budaya positif. Betul Ibu Sulis? Selanjutnya Bu Sulis ingin mendengar rencana pembelajaran atau modul ajar nanti yang akan Bu Sulis terapkan saat visi di kelas itu yang seperti apa? Mungkin strateginya atau metodenya yang panjenengan gunakan seperti apa? Rencananya nanti saya akan menggunakan strategi cooperative learning. Cooperative learning itu kan yang menekankan kerjasama antar kelompok ya Bu. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok tentunya dengan komposisi anggota yang berbeda dari segi dia pengetahuannya bagaimana, karakternya bagaimana. Dalam satu kelompok itu berbeda karakteristiknya. Kemudian setelah anak-anak berkelompok, nanti mereka bekerja sama menggunakan metode diskusi untuk memecahkan kasus-kasus mengenai berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berarti sudah bagus nih Bu. Sekarang untuk mengenai media pembelajarannya, mungkin bisa yang ini dipakai nanti saat supervisi itu media pembelajarannya apa Bu Sulis? Untuk media pembelajaran yang saya pakai, yang pertama ada PowerPoint tentunya. Jadi saya menyiapkan PPT sendiri untuk memudahkan saya menyampaikan materi kepada
kemudian yang kedua video pembelajaran, ada dua Ibu. Yang pertama ice breaking, saya sudah menyiapkan video berupa ice breaking senam otak. Kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran tentang seperti drama atau Ibu, drama tentang penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemudian yang selanjutnya adalah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi di LKPD ini setiap kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda. Jadi kasus yang saya berikan kepada setiap kelompok itu berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Kasus Israel Palestina, tentang pembantaian anggota FPI di Tol Cikampek dan lain-lain. Jadi mereka kasusnya berbeda, walaupun intinya adalah mereka sama tujuannya untuk menganalisis kasus tersebut. Apa penyebabnya, siapa pelakunya, bagaimana upaya pemerintah. Tapi kasus yang saya berikan itu berbeda dengan tujuan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti sudah bagus ya Bu Sulis ya, dari paparan panjenengan tentang penggunaan media dan sebagainya yang ini digunakan untuk supervisi kelas nanti. Saya yakin mungkin itu sudah terbaik dengan persiapkan dari sekarang. Untuk nanti berarti untuk metode pembelajarannya, kemudian tadi ada media akan panjenengan gunakan untuk supervisinya kapan Bu Sulis? Insya Allah saya merencanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di kelas 7J pada jam ke-2 sampai 3. Di hari Rabu ya Bu, di jam 2 dan 3 di kelas 7J. Baiklah Bu Sulis, nanti saya ingin mendampingi Ibu saat nanti mengajar di kelas 7J. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang ada dalam supervisi yang panjenengan ampuh. Nanti setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir Ibu Sulis, yaitu percakapan pasca observasi. Sulis, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terus terang ya Bu, karena kita mulai praobservasi ini, saya jadi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persiapan apa yang harus saya lakukan dalam rangka observasi nanti. Jadi saya bisa mempersiapkan metodenya, strateginya, medianya, supaya kegiatan observasi tersebut bisa berjalan dengan matang dan terstruktur. Oke, berarti untuk kegiatan praobservasi menurut panjenengan perlu dilaksanakan supaya nanti di pelaksanaannya lebih lancar dan mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Maksudnya Bu Sulis. Baiklah Bu Sulis, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya sehingga bincang kita dalam kegiatan praobservasi kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di pasca observasi di Bu Sulis. Demikian kegiatan praobservasi yang saya lakukan ke panjenengan. Sampai ketemu lagi pada percakapan selanjutnya pada pasca observasi. Terima kasih atas kerjasama dan atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita sudah berdoa, semoga dengan doa tadi bisa melancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan apa yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke ya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya nih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek di sekitar kalian ada sampah tidak. Kalau ada, segera diambil dan dibuang di tempat sampah. Seperti biasa, silakan kader lingkungannya mengecek apakah teman-teman kalian itu
biasa sebelum memulai aktivitas kita ice breaking dulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Coba saya tes dulu. Tepuk semangat. Semangat. 5 dan kosong. Tangan kanan 5, tangan kiri kosong. Ya. Baik, ice breaking sudah. Sekarang saya akan bertanya tentang pertemuan kita minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Teman-teman. Jadi jari coba. Ayo. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Sila, katu, berdoa, apalagi? Mengaji, apalagi? Iya. Terus ada video lagi. Silakan nanti diamati. Video ini menceritakan bagaimana penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tonton tadi videonya tentang apa? Pesan moral yang bisa kita ambil berdasarkan video tadi apa? Berusaha? Iya, kita tidak boleh putus asa atau kita selalu berbuat baik meskipun di lingkungan sekitar kita tidak demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan ya, Uli sudah mempersiapkan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, setiap kelompok ini nanti tugasnya adalah menganalisis kasus-kasus kemanusiaan yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Ada pertanyaan? 5 kelompok. Dibaca dulu artikelnya. Oke, kalau sudah kita akan melakukan presentasi dan tanya jawab kelompok ya. Oke, perhatikan semuanya fokus menyimak presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kita menyalakan anggota dari kelompok kami. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Dari kegiatan belajar hari ini, apa yang bisa kita dapatkan atau kita simpulkan? Ya, nilai kemanusiaan. Terus nilai kemanusiaan itu tadi apa? Jadi kita sudah mempelajari tentang nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tadi apa? Nilai yang berdasarkan harkat dan martabat manusia. Mungkin ada yang belum dipahami? Tidak ada? Oke, nah
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Harumsari, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan siang ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Sulistiani. Beliau selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selain Bu Sulis, saya juga ditemani oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Widyorini. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan Bu Sulis akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Sulis. Begitu ya Bu Sulis? Oke. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Bu. Alhamdulillah, kegiatan observasi akademik pada proses pembelajaran Bu Sulis yang sudah terlaksana berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, ya Bu. Kita ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Bu Sulis yang sudah melakukan observasi pembelajaran dengan sempurna. Good job Bu Sulis. Pada kegiatan kita hari ini, pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Sulis di kelas pada observasi kelas kita kemarin itu. Baiklah Bu Sulis, bagaimana kabar Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah Bu Sulis. Adapun tujuan kegiatan kita kali ini adalah untuk merefleksi, untuk mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut terkait kegiatan observasi kita sebelumnya. Ngomong Bu Sulis, ini bagaimana nih perasaan Bu Sulis setelah kemarin melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat optimis dan bersemangat. Kenapa? Karena dengan melakukan observasi tersebut saya bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman. Kemudian saya juga bisa mendapatkan umpan balik terhadap strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Terus Bu Sulis berarti. Kemudian menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Baik menurut strateginya bagaimana, ataupun modelnya bagaimana, dan yang terpenting adalah media pembelajaran yang sudah Ibu gunakan kemarin saat observasi itu menurut Ibu bagaimana? Untuk model pembelajaran yang saya pakai adalah cooperative learning. Jadi cooperative learning itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian dalam kelompok kecil tersebut saya menggunakan media LKPD yang berdiferensiasi. Jadi setiap kelompok mendapatkan LKPD dengan soal yang berbeda. Soal kasus yang saya berikan itu berbeda karena itu kan kaitannya dengan kasus-kasus kemanusiaan di dunia ya. Jadi kasus yang saya berikan itu berbeda tetapi pertanyaannya adalah sama. Kemudian yang kedua, pembiasaan baik yang saya terapkan, ada pembiasaan semut 1 menit memungut sampah, kemudian checklist dan rekap anak-anak yang membawa wadah makan dan minum. Setelah itu ada lagi video pembelajaran yang saya pakai untuk ice breakingnya dan untuk materinya. Begitu Ibu. Berarti semua yang sudah Ibu paparkan nanti bagus nih Bu Sulis ya. Mungkin ada enggak Bu Sulis hal baik apa yang mungkin sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin di kelas? Iya. Kalau di pelajaran saya sendiri Ibu di pendidikan Pancasila, saya setiap pembelajaran itu selalu menggunakan ice breaking. Jadi anak-anak semangat. Kalau saya masuk kelas seperti, ayo Bu kita games dulu. Anak-anak sudah bersemangat. Ketika mereka sudah ice breaking, pikiran mereka sudah bisa fokus untuk masuk pembelajaran. Setelah ice breaking, saya juga menerapkan pembelajaran dengan permainan. Misalkan menggunakan sistem math image, menggunakan kartu. Jadi anak-anak menjodohkan kartu soal dan kartu pasangan. Atau bisa menggunakan talking stick, pakai stick kemudian sticknya berjalan. Jadi yang dapat stick nanti mereka dapat pertanyaan seperti itu. Menarik sekali nih khusus berarti Panjenengan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi, kemudian budaya positif juga sudah masuk di dalam pembelajaran Panjenengan. Berarti semuanya sudah terekam menjadi satu saat observasi pembelajaran di kelas. Kemudian skala 0 sampai 10
kira-kira Ibu berada pada posisi berapa? Kalau ini nyuwun sewu ya, saya agak gimana. Kalau untuk menilai diri saya sendiri, saya sudah menggunakan media, kemudian saya menggunakan ice breaking, ada LKPD juga. Sepertinya 9. Oke, good Apa terlalu job. tinggi ya? Berarti sudah bagus ya, berarti di angka Iya. 9 berarti panjenengan sudah merasa sudah sempurna, kurang sedikit lagi Iya. mungkin akan mencapai nilai 10 ya Ibu. Iya. Berarti panjenengan ke depannya bisa ditingkatkan lagi biar sampai nilai 10 Bu. Iya. Good job untuk Bu Sulis. Iya. Kemudian Bu Sulis, mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi nggak yang terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas? Ya. Untuk pendidikan Pancasila itu kan banyak materi yang bersifat teoristik ya Bu ya. Jadi hafalan, banyak hafalan gitu. Jadi kalau hanya menampilkan PPT saja, kemudian video ditayangkan anak-anak juga bosan Ibu. Iya. Jadi saya yang pengen saya tingkatkan adalah menggunakan alat peraga, media alat peraga. Dulu pernah saya menggunakan alat peraga itu papan ayam. Jadi ada gambar ayam, ada di balik bulu-bulunya itu ada nomor soalnya. Tapi kadang kalau membuat seperti itu kan butuh waktu juga, butuh effort juga ya Bu. Jadi saya jarang membuatnya. Jadi kedepannya saya pengen, insya Allah lah saya membuat alat peraga yang cocok untuk materi yang saya ajarkan. Oke, berarti sudah disiapkan ya Bu Sulis. Berarti untuk rencana tindak lanjut panjenengan ke depannya nanti, berarti rencana tindak lanjutnya tuh seperti apa lagi nanti ke depannya biar pembelajaran panjenengan lebih sempurna? Untuk rencana tindak lanjut, pertama saya akan melakukan simulasi dengan rekan, dengan teman sejawat. Bagaimana pembelajaran saya mungkin bisa dilihat oleh rekan saya, apa yang kurang dan apa kelebihan saya. Kemudian yang kedua, saya bisa berdiskusi dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat saya mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Begitu Ibu. Berarti kalau tadi rencana tindak lanjut panjenengan sudah ingin menyiapkan untuk tadi ya setiap pembelajaran menyiapkan dengan media atau alat peraga yang sesuai yang membuat anak lebih interest, lebih tertarik. Kira untuk mewujudkan itu kapan panjenengan akan melaksanakannya? Mungkin setelah kegiatan P5 besok Ibu. Minggu depan kan P5. Oke. Setelah itu insya Allah saya akan melaksanakan tindak lanjut. Berarti 2 minggu ke depan ya Bu, ya Iya. karena minggu depan kita P5 otomatis Iya. kita nggak ada pembelajaran intrakurikulernya. Berarti panjenengan akan memulainya di minggu berikutnya setelah P5. Berarti Iya. 2 minggu dari sekarang ya Bu Sulis ya. Oke, dari paparan yang sudah Bu Sulis tadi ucapkan ke saya, memang sudah bagus Bu Sulis dan saya akan selalu mendukung tindak lanjut yang sudah tadi panjenengan rencanakan. Tentunya saya pastinya akan menunggu hasilnya bagaimana. Jadi nanti setelah panjenengan menerapkan kembali dengan alat peraga, media yang sesuai, yang menarik untuk anak, nanti hasilnya seperti apa, nanti saya tunggu besoknya lagi ngomong-ngomongnya Siap, lagi. Ibu. Iya. Oke, rasa sudah cukup ya Bu Sulis untuk ngomong-ngomong kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pasca observasi. Kepada Bu Sulis tentunya dan juga kepada Bu Wit, terima kasih sudah bersama kita siang ini melakukan pasca observasi. Saya rasa untuk kegiatan hari ini cukup. Terima kasih Bu Sulis, terima kasih Bu Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.